Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Lazwa Irhami dari Prodi Sistem Informasi kelas P. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar akuntansi. Pertemuan pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar akuntansi dari Bapak dosen Arif Setiawan. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang tujuan. Yang pertama, menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. Dan yang keenam yaitu membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Selanjutnya yaitu menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga unsur dasar persamaan akuntansi. Dan yang kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan tersebut saling berhubungan. Nomor 9, menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan dalam bidang manufaktur. Tentunya perusahaan manufaktur banyak sekali perusahaan di dalamnya. Antara lain seperti Honda yang memproduksi tentang mobil dan motor. Yang kedua, Intel yaitu yang memproduksi komputer. Perusahaan Boeing yang memproduksi pesawat terbang, perusahaan Nike yang memproduksi sepatu dan pakaian olahraga, perusahaan Coca-Cola yang memproduksi minuman, dan perusahaan Sony memproduksi barang elektronik. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu perusahaan dagang. Pastinya di dalamnya banyak perusahaan, namun di sini antara lain seperti perusahaan Carrefour yaitu yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari, perusahaan Kid Station yang memproduksi tentang mainan, yang ketiga Electronic City yang memproduksi tentang barang-barang elektronik, perusahaan Lens End tentang produk pakaian, Amazon.com yang memproduksi tentang buku, CD, serta produk-produk lainnya melalui internet. Selanjutnya nomor 3 yaitu perusahaan jasa. Pastinya di dalamnya terdapat banyak perusahaan, namun di sini saya akan menjelaskan antara lain seperti Disney yang memproduksi tentang hiburan, Garuda Indonesia tentang transportasi, Marriott Hotel tentang perhotelan, Citibank tentang keuangan dan perbankan, dan Telkomsel tentang telekomunikasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yang kedua, persekutuan, dan yang ketiga, korporasi atau perseroan terbatas yang dikenal sebagai PT. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh satu orang. Tentunya, perusahaan perseorangan pasti terdapat keunggulan serta kelemahan. Yang pertama yaitu keunggulannya, yaitu kemudahan pengaturan.
Dan yang kedua, biaya pengelolaan yang rendah. Yang dimaksud dengan kemudahan pengaturan yaitu apabila perusahaan perseorangan peraturan tidak terikat dengan pemerintah, namun bisa saja dibuat dengan keputusan sendiri dan tidak terikat oleh instansi pemerintahan tertentu. Yang kedua yaitu biaya pengelolaan yang rendah. Yang dimaksud di sini adalah biaya pengelolaan dalam satu divisi tentunya tidak mengeluarkan banyak biaya seperti mengeluarkan biaya terhadap divisi yang mempunyai divisi yang banyak. Yang kedua, kelemahan. Yang pertama yaitu kelemahannya sumber daya keuangan yang terbatas dan kewajiban yang tidak terbatas. Kelemahan di sini yang dimaksud adalah sumber daya keuangan yang terbatas, yaitu sumber dana dari perusahaan perseorangan itu merupakan dana pribadi yang tidak melibatkan lembaga keuangan manapun. Yang kedua, kewajiban yang tidak terbatas. Kewajiban yang tidak terbatas di sini adalah kewajiban pemilik perusahaan perseorangan atau perusahaan badan hukum lain yang dijamin dengan seluruh harta perusahaan termasuk harta pribadi. Yang kedua, persekutuan yaitu suatu badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Tentunya di dalam persekutuan ini terdapat keunggulan serta kelemahan. Keunggulannya antara lain sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan perusahaan perseorangan. Yang kedua, tambahan keahlian manajemen. Yang dimaksud sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan yaitu perusahaan persekutuan biasanya menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan yang lain agar bisa memenangkan tender dan menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank, koperasi, ataupun lembaga keuangan lainnya. Yang kedua yaitu tambahan keahlian manajemen. Tambahan keahlian manajemen yaitu di sini antara lain yang pertama yaitu manajemen tingkatan puncak, yaitu yang mempunyai tugas menentukan tujuan perusahaan serta membuat kebijakan. Yang kedua, tingkatan tengah, yaitu merealisasikan seluruh kebijakan dan menjalin kerjasama dengan departemen lainnya. Yang ketiga, yaitu tingkatan lini pertama, yaitu yang mempunyai fungsi berkomunikasi, mendengarkan saran, dan mempelajari keluh kesah seluruh karyawan. Namun di sini ada yang lain yaitu tambahan keahlian manajemen yaitu antara lain seperti keahlian diagnosis, keahlian komunikasi, keahlian manajemen waktu, serta keahlian menentukan suatu keputusan yang final. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahannya yaitu kewajiban yang tidak terbatas. Kewajiban yang tidak terbatas di sini adalah yaitu tentang harta yang dimiliki. Kewajiban yang tak terbatas di sini merupakan kewajiban pemilik perusahaan perseorangan atau perusahaan badan hukum lain yang dijamin dengan seluruh harta perusahaan termasuk harta pribadi. Yang ketiga yaitu korporasi atau perseroan terbatas, yaitu suatu badan usaha
yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Yaitu pastinya di sini mempunyai keunggulan serta kelemahan. Keunggulannya antara lain mempunyai kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Dan kelemahannya yaitu di pengenaan pajak ganda. Pengenaan pajak ganda di sini dimaksudkan apabila pemilik perusahaan tersebut memiliki bisnis di dalam negeri ataupun bisa memiliki bisnis di luar negeri. Selanjutnya yaitu tentang strategi bisnis. Strategi, apa yang dimaksud dengan strategi bisnis? Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain oleh perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya sekaligus untuk memaksimalkan laba yang terdiri atas pertama, strategi biaya rendah. Yang kedua, strategi diferensiasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi biaya rendah. Strategi biaya rendah di sini yaitu merupakan suatu perusahaan yang mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya seperti Lion Air serta air mineral Fit. Selanjutnya tentang strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum seperti desainer Bian serta Electrolux. Selanjutnya, rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Yang pertama, yaitu input. Yang kedua, proses bisnis. Ketiga, produk atau jasa. Yang keempat, nilai pelanggan. Selanjutnya yaitu di sini pasti ada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan di sini dimaksudkan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang proses penyediaan informasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini yang pihak berkepentingan dibagi menjadi dua, yaitu di internal serta eksternal. Tentunya internal seperti pemilik, manajer, serta karyawan. Kalau eksternal yaitu pelanggan, kreditor, pemerintah. Yang kedua, menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, yaitu mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, yaitu mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Yang kelima, menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu tentang etika bisnis. Prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang bagi
yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku yang etis. Selanjutnya yaitu tentang profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama, konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, konsep biaya. Konsep biaya di sini adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Yang keempat, konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.